Mantap, Firmansaurus. Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah Fantech WGP 13S Shooter Mark III. Gamepad 200 ribuan ini kayaknya dijual rugi sama Fantech Bung, karena gamepad semurah ini punya banyak fitur yang bisa diatur sesuai kebutuhan Anda. Gamepad ini juga sudah punya analog dan trigger Hall effect. Bisa connect secara wired dan wireless dan udah punya software pendukung Bung. Menarik bukan? Bersama saya Kaisar Juan dan ini adalah review Fantech WGP 13S. Dari segi build quality, Fantech Shooter Mark III ini udah cukup solid ya. Bodinya polikarbonat dan bertekstur Bung, untuk menambah grip saat dipegang. Desainnya ini terbilang simple banget ya Bung. Unit yang kita review ini berwarna putih dengan finishing matte. Ada juga 3 opsi warna lain, ada pink, hitam, dan max fit gray. Layoutnya pakai layout Xbox dengan analog dan D-pad yang ketukar. Di bagian tengah juga ada banyak tombol, ada tombol select, home, dan start, dan ada tombol turbo dan snap. Di sisi kanan ada action button yang masih pakai membran. Action buttonnya cukup silent ya pas dipencet dan masih ada rattle sedikit. Kedua analog dan triggernya udah pakai Hall effect, jadi inputnya akan lebih presisi. Yang mungkin akan jadi drawback adalah warna putihnya bikin gamepadnya jadi gampang kelihatan kotor. Kalau ada debu yang ngendap sedikit aja akan langsung kelihatan dan bikin gamepad ini terlihat buluk. Jadi kalau Anda mau beli yang putih ini nih, yang apik ya makanya soalnya harus sering-sering dibersihkan. Untuk konektivitasnya, Fantech Shooter Mark III ini bisa wireless dan wired. Kita akan dapat kabel Type-C to Type-A dan dapat dongle 2,4 GHz juga. Sayangnya koneksi gamepad ini masih kurang lengkap karena absennya koneksi Bluetooth Bung. Tapi itu bukan masalah karena di dongle wirelessnya juga udah punya colokan Type-C juga Bung. Jadi kalau misalkan Anda suka main game di handphone, masih tetap bisa terakomodir sama gamepad ini. Selain handphone dan PC, gamepad ini juga kompatibel dengan Nintendo dan PS3. Untuk PS4 sayangnya belum support ya. Semua game yang ada di PC kita udah kompatibel sama gamepad ini dan semua tombolnya berfungsi dengan baik. Saya juga coba beberapa game di handphone kayak Real Racing dan Football 2025 dan di 2 game ini saya bisa main dengan nyaman pakai gamepad ini. Nah, saya juga coba main CODM karena game ini juga bisa dimainin pakai gamepad. Tapi sayangnya Anda harus nyambungin gamepad ini pakai Bluetooth. Sedangkan gamepad ini terkoneksi via dongle dan ternyata nggak kedetek gamepadnya. Kalau di game-game mainstream kayak PUBG M ini harus pakai aplikasi mapping lagi kayak Octopus dan lain-lain. Yang bikin Fantech WGP 13S makin menarik adalah banyaknya fitur yang dikasih sama gamepad ini. Yang pertama, kita bahas analog dan triggernya dulu. Kedua tombol ini bisa Anda atur sensitivitasnya. Kedua tombol ini bisa Anda atur sensitivitasnya. Analog punya 3 mode. Defaultnya adalah circular dengan error di bawah 1%. Ada juga mode rectangular untuk menjangkau dead zone di sudut-sudutnya. Dan sebenarnya ada juga mode yang lebih direct yang bikin inputnya kayak dipakai di pad. Tapi saya nggak nemu nih switchnya ini di mana. Mungkin di dusnya ada. Trigger, nggak ada. Triggernya juga bisa Anda atur sensitivitasnya. Triggernya juga bisa Anda atur sensitivitasnya. Defaultnya ada di mode sequential. Mode ini udah cukup presisi inputnya saat dipakai main game balap dan nggak ada jumping saat ngegas. Mode kedua adalah mode quick fire yang inputnya lebih direct dari biasanya. Ini biasanya dipakai di game-game FPS yang butuh input langsung untuk nembak. Untuk aimingnya, gamepad ini dilengkapi motion sensor yang mengklon fungsi dari analog kanan. Sensitivitasnya juga bisa Anda atur Bung. Gamepad ini juga udah punya tombol turbo yang bisa bikin tombol-tombolnya dipencet berulang-ulang. Adanya fitur time macro yang bisa merekam sampai 63 combo tombol dalam 5 menit perekaman. Cocok buat main Tekken dan main yang lain-lain tuh. Nah, ini uniknya semua settingan tadi bisa Anda atur langsung di gamepad tanpa perlu software tambahan. Jadi ini bakal praktis banget kalau Anda mau atur-atur sesuai kebutuhan Anda. Untuk konfigurasinya Anda bisa cek listnya di gambar ini nih. Oke. Sayangnya kita nggak dapat informasi ini di dalam box ya. Ini juga kita dapat searching di dark web. Enggak, dalam banget kayaknya. Oh, bukan ternyata. Gambar ini juga didapat dari video Bung Tech Moans. Teh manis. Susah fontnya, Bro. Gambar ini juga saya dapat dari videonya Bung Teh Manis. Dan bisa dicek juga lewat link yang ada di deskripsi Bung. Oke, siap.
Saat saya cobain, hampir semua konfigurasi tombolnya berfungsi ya Bung. Tapi sayangnya lagi, di unit yang kita review ini saya nggak bisa ngatur mode analog dan triggernya. Combination key-nya udah bener dan udah dicoba beberapa kali, tapi nggak ngaruh apa-apa Bung. Padahal firmware-nya udah saya update ke versi terbaru loh. Kira-kira apakah Anda nemu masalah yang serupa Bung? Silahkan share di komen ya. Saya juga udah coba riset pabrik, tapi pabriknya nggak kebakar. Tapi untungnya masalah ini masih bisa teratasi karena adanya software pendukung. Dan akhirnya saya gonta-ganti mode analog dan triggernya lewat software ini. Selain itu, Anda juga bisa ngatur mapping tombol, level getaran, dan mengatur sensitivitas motion sensornya di situ. Overall, fitur yang ada di softwarenya juga udah lengkap banget untuk gamepad semurah ini. Dengan fitur selengkap itu, Fanatec WGP 13S punya daya tahan yang cukup panjang Bung. Baterai 600 mAh-nya diklaim bisa bertahan sampai 20 jam. Dengan pola pemakaian 1-2 jam sehari, gamepad ini bisa bertahan sampai semingguan. Sayangnya gamepad ini nggak punya indikator baterai ya, baik di gamepad maupun di softwarenya. Jadi kita hanya mengandalkan indikator yang ada di tombol home-nya. Untuk ngecas, butuh waktu sekitar 2 jam untuk ngecas gamepad ini sampai penuh. Kesimpulannya, Fanatec WGP 13S Shooter Mark III ini dijual di harga 250 sampai 300 ribuan kecil, tergantung sellernya mau umroh atau enggak. Secara fitur, gamepad ini udah terbilang lengkap banget ya Bung. Analog dan triggernya udah Hall effect, bahkan sensitivitasnya juga bisa diatur sesuai kebutuhan. Fiturnya juga semakin lengkap dengan adanya motion sensor yang bisa Anda atur juga sensitivitasnya. Dan makin lengkap lagi karena adanya software pendukung untuk ngatur semua fitur tersebut dengan lebih presisi. Sayangnya, di unit yang kita review ini analog dan triggernya nggak bisa diatur langsung dari gamepadnya dan harus lewat software. Tapi walaupun begitu, menurut saya Fanatec WGP 13S ini tetap recommended banget untuk Anda yang lagi nyari gamepad murah. Bagaimana menurut Anda Bung? Silahkan share pendapat Anda di kolom komentar. Kalau Anda tertarik, seperti biasa link produknya sudah ada di deskripsi. Siapa tahu ada promo lagi. Jangan lupa like dan subscribe Aneka Ulasan kalau video ini bermanfaat. Follow juga media sosial kita di @anekaulasan dan saya Kaisar Duan dari studio Hasselblad Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Mau ke warteg. Dadah.